wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita telah diberikan nikmat untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, salat Isya secara berjamaah, yang kemudian kita duduk sejenak di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilm. Semoga pertemuan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan barakah, dan semoga saja kita mendapatkan keutamaan seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mempelajari ilmu agar bisa mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan kita menuju surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan mengangkat suatu tema yang berjudul wali Allah versus wali syaitan. Ini pembahasan untuk memperkenalkan kita siapa mereka yang dikatakan wali-wali Allah dan siapa itu wali-wali syaitan, dan apa perbedaan antara keduanya, aulia Allah dengan aulia syaitan. Dan ini dari pembahasan yang terbilang cukup penting di dalam agama kita, sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wali-walinya di dalam Al-Quran, dan juga Allah menerangkan bagaimana wali-wali syaitan. Dan kita harus pandai membedakan
mana yang merupakan wali Allah dan mana yang merupakan walinya syaitan. Mana yang merupakan walinya Allah dan mana yang merupakan walinya syaitan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan al-wali ini berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata al-walayah. Dan al-walayah adalah diddul adawah. Al-wali dari kata al-walayah, lawannya adalah al-adawah. Lawannya adalah al-adawah. Al-wali lawannya al-adu. Maknanya al-mahabbah wal qurb, kecintaan dan kedekatan. Jadi seorang yang dikatakan sebagai wali berarti dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Lawannya adalah walius syaitan, walinya syaitan. Berarti kalau dikatakan walius syaitan, berarti dia adalah orang yang dicintai oleh syaitan dan dekat dengan syaitan. Dekat dengan syaitan. Nah, para ulama menyebutkan tentang permasalahan perwalian di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Kalau dikatakan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti dia adalah hadis qudsi. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai melebihi tatkala mereka melakukan perkara-perkara yang aku wajibkan kepada mereka. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan yang disunnahkan, sampai aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku adalah pendengarannya, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku adalah pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku adalah penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku adalah tangannya yang dia pakai untuk memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dan aku adalah kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku, aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'idanna. Dan apabila mereka meminta perlindungan kepadaku, niscaya mereka akan aku lindungi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Yang mana hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang menjelaskan tentang derajat seorang wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seseorang yang dikatakan waliullah, walinya Allah, maka tidak boleh dan tidak ada seorang pun yang memusuhi dia
kecuali Allah umumkan peperangan kepada mereka. Ini dari keutamaan walinya Allah. Sebab apa? Wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Kalau ada orang yang memusuhinya, maka Allah yang akan memeranginya. Allah yang akan memeranginya. Nah, namun siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, inilah yang harusnya kita luruskan terhadap pemahaman sebahagian manusia tentang siapa sebenarnya wali Allah. Karena manusia banyak yang beranggapan bahwa seorang wali itu nanti dikatakan wali Allah tatkala dia memiliki suatu karamah, sesuatu dari perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara aneh yang di luar kebiasaan. Ada yang beranggapan seorang wali itu adalah orang yang memiliki kesaktian atau ilmu kadigdayaan. Ada yang beranggapan seorang wali itu adalah orang yang punya indera keenam katanya. Dan ada juga orang yang beranggapan wali itu orang yang menguasai ilmu lahir dan batin. Yang zahirnya dia tahu, batinnya juga dia tahu. Nah, dan tidak sedikit ada orang yang beranggapan bahwa seorang wali, kalau dia sudah berada pada tingkat perwalian, maka dia boleh meninggalkan syariat. Katanya dia boleh meninggalkan sholat dan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Kenapa? Karena seorang wali menurut mereka ialah mereka yang berada pada jenjang hakikat dan ma'rifat. Nah, itu semua berada di atas syariat. Kalau orang yang masih sholat, yang masih puasa, ini berada pada jenjang syariat saja. Sementara wali lebih daripada itu. Mereka pada derajat hakikat, mereka berada pada derajat ma'rifat. Tidak masalah kalau tidak menjalankan syariat. Tidak sedikit orang yang beranggapan seperti ini. Nah, sehingga mereka menganggap kalau ada orang yang mampu sholat di atas air atau bahkan sholat di atas udara, maka dialah seorang wali. Kalau ada orang yang mampu mengeluarkan suatu ilmu dari kejauhan, dia bisa melumpuhkan orang yang berada di hadapannya, atau seorang yang punya ilmu kekebalan, tidak mempan dengan senjata apapun, maka mereka mengatakan inilah wali Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah benar seorang wali itu adalah mereka yang disifatkan dengan sifat-sifat demikian? Maka kalau kita melihat, tentu saja manakala kita ingin mengetahui ini adalah walinya Allah dan ini bukan wali Allah, maka kita kembalikan dia kepada agama, kembalikan dia kepada dalil, kembalikan dia kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kalau kita melihat dalil-dalil di dalam Al-Quran, dalil di dalam hadis, maka seorang yang dikatakan waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang mempunyai keimanan dan ketakwaan. Mereka yang mempunyai keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Dan juga di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ayat ini merupakan ayat pokok yang berkaitan tentang siapa sebenarnya wali Allah. Dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan mereka wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka ayat ini tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waliullah, walinya Allah, mereka yang mempunyai dua sifat. Yang pertama, mereka adalah orang yang beriman, dan yang kedua, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita pahami, selain orang yang beriman, selain orang yang bertakwa, maka tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah. Maka orang kafir tidak mungkin menjadi wali Allah. Tidak mungkin menjadi wali Allah. Kenapa? Karena tidak ada keimanan pada dirinya. Tidak ada keimanan pada dirinya. Walaupun dia mengaku tahu ilmu gaib, dia bisa meramal, dia bisa melakukan ilmu-ilmu tenaga dalam, dan bisa memunculkan kesaktian-kesaktian, keanehan-keanehan yang di luar adat kebiasaan, maka itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipaksakan itu adalah wali, naam, kita katakan dia adalah wali. Akan tetapi lebih tepat kalau dikatakan walius syaitan. Walinya syaitan. Nah, karena di dalam Al-Quran yang namanya wali cuma ada dua. Kalau bukan wali Allah, berarti walinya syaitan. Kalau bukan wali Allah, berarti walinya syaitan. Nah, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itu hanyalah syaitan-syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat dikatakan ada wali-walinya syaitan. Ada wali-walinya syaitan. Maka jangan sampai kita salah di dalam menghukumi seseorang, apakah dia wali Allah atau sebaliknya justru dia adalah walinya syaitan. Nah, syarat perwalian adalah orang yang memiliki keimanan dan mereka memiliki ketakwaan. Sehingga para ulama mengatakan semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa, pasti dia adalah walinya Allah. Pasti dia adalah walinya Allah. Nah, setiap kaum muslimin, setiap orang yang beriman adalah walinya Allah. Kenapa? Ada keimanannya, ada ketakwaannya. Walaupun derajat perwaliannya itu yang berbeda-beda. Semakin kuat imannya, semakin kuat perwaliannya. Semakin hebat ketakwaannya, maka semakin hebat pula perwaliannya di sisi Allah. Dipahami nih? Jadi yang namanya wali itu bukan orang-orang khusus yang mempunyai pakaian khusus. Iya. Tidak. Seorang wali, dia adalah seorang yang mengamalkan syariatul Islam, yang berislam dan beriman, menjalankan amal ketaatan, perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah walinya Allah. Itulah walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian kaum muslimin di dalam menyikapi mana yang merupakan wali Allah dan mana yang merupakan walinya syaitan, ya, terkadang mereka beranggapan walinya Allah adalah walinya syaitan, dan sebaliknya mereka memandang walinya syaitan dia anggap sebagai walinya Allah. Dia anggap sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikarenakan kejahilan, tidak mampu membedakan mana yang merupakan wali Allah dan mana yang merupakan walinya syaitan. Mana yang merupakan walinya Allah dan mana yang merupakan walinya syaitan. Nah, dan juga
orang-orang ya menyikapi tentang walinya Allah terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang ahli tafrid dan ada golongan yang ahli ifrat. Nah, ada yang berlebih-lebihan dan ada yang menyepelekan. Ada yang berlebih-lebihan dan ada yang menyepelekan. Ahli tafrid yang menyepelekan, ya, yakni mereka menganggap walinya Allah itu, ya, apa namanya, tidak ubahnya sama seperti orang-orang yang lainnya yang juga melakukan maksiat kepada Allah, yang melakukan kesyirikan. Ya, dia samakan. Dia beranggapan sama saja, yang namanya manusia itu sama di sisi Allah. Subhanallah. Padahal Allah membedakan. Allah bedakan, ya, antara muslim dengan kafir itu beda. Jadi antara walinya Allah dan yang bukan wali Allah itu beda. Allah berfirman, "Afanaja'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami menjadikan orang muslim sama dengan orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa? Artinya tidak sama. Artinya tidak sama. Nah, dan juga Allah menyatakan, "Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ataukah kami menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang fajir, yang berbuat dosa? Tentu kami tidak menyamakan mereka. Tentu kami tidak menyamakan mereka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sendiri membedakan mana yang merupakan wali Allah, mana yang merupakan walinya syaitan. Di dalam Quran Allah menyatakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Adapun orang-orang kafir, maka wali-wali mereka adalah taghut, yang mereka mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Menuju kepada kegelapan. Maka kalau Allah membedakan mana walinya dan mana yang merupakan walinya syaitan, maka kita pun wajib membedakan mana yang merupakan walinya Allah dan mana yang merupakan walinya syaitan. Nah, walhamdulillah, para ulama kita rahimahumullahu taala menjelaskan perkara ini, menerangkan dengan sejelas-jelasnya kepada kita, ya. Dan banyak tulisan-tulisan para ulama, ya, terkait dengan penjelasan mana yang merupakan wali Allah dan mana yang merupakan walinya syaitan. Ya. Antara tulisan atau karangan yang paling terkenal di dalam bab ini adalah apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Perbedaan antara siapa yang merupakan walinya Allah Ar-Rahman dan siapa yang merupakan walinya syaitan. Siapa yang merupakan walinya syaitan. Nah, di antara para ulama yang menyebutkan definisi tentang walinya Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa walinya Allah adalah mereka yang mempunyai ilmu agama. Mereka yang punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terus-menerus di atas ketaatan dan ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Inilah walinya Allah, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan juga Imam Al-Baydhawi rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsirul Baydhawi, beliau juga mendefinisikan waliullah adalah mereka yang mewujudkan ketaatan kepada Allah, dan mereka terkadang diberikan berbagai macam karamah sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka, sebagai bentuk pemuliaan kepada
kepada mereka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun walinya syaitan, itu tadi walinya Allah. Jadi intinya walinya Allah mereka yang berada di atas agama ini. Kenapa? Antum terganggu? Hah? Tidak ya? Baik. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Adapun walinya syaitan, maka dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antaranya apa yang kita nukilkan di sini dari Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu hafizahullahu taala rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya walinya syaitan sebaliknya lawan dari walinya Allah, yaitu orang-orang yang menyelisihi syariat Allah. Orang-orang yang tidak mentaati Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kalangan ahlul bid'ah, al-musyrikun, orang-orang yang senang berbuat syirik, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang mengingkari uluwullah, ketinggian Allah di atas arsy-Nya, atau orang-orang yang sengaja memukul badan-badan mereka dengan besi dan menyangka bahwa dirinya kebal, atau orang-orang yang melakukan atraksi semacam memakan api dalam keadaan tidak ada sesuatu ya yang terjadi pada dirinya, padahal dia telah membakar dirinya. Nah, dan yang semisal dari itu, dari amalan-amalan orang-orang Majusi dan amalan-amalan syaitan, amalan-amalan syaitan. Ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Jamil Zainu rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Aqidatul Islamiyah. Di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Islamiyah. Nah, dan wali-wali syaitan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah syaitan-syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Jadi ada walinya syaitan. Maka jangan kalian takut sama mereka, takutlah sama Allah jika kalian orang yang beriman. Juga diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 76. Penyebutan tentang walinya syaitan. Allah menyatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, orang-orang yang beriman mereka lah orang yang berperang di jalan Allah. Sementara orang-orang kafir mereka berperang di jalannya taghut." Maka kata Allah, perangilah wali-walinya syaitan itu. Sesungguhnya syaitan itu tipu dayanya sangat lemah. Tipu dayanya sangat-sangat lemah. Ini dalam surat An-Nisa ayat 76. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat 67 atau ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun." Sesungguhnya kami menjadikan syaitan-syaitan itu wali-wali bagi orang yang tidak beriman. Jadi syaitan, wali-wali mereka, walinya syaitan adalah mereka yang tidak beriman. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, adapun di dalam hadis, di antaranya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun, yang mana mereka ini terkadang benar juga ucapannya. Ya. Apa yang dia sebutkan terkadang benar. Terkadang benar seperti yang diucapkan oleh si dukun. Aisyah tanya kepada Nabi, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Bukankah dukun itu pendusta? Bukankah dukun itu bekerja sama dengan syaitan? Tapi kok bisa ucapannya sebagiannya terkadang benar, terkadang. Maka kata Nabi SAW, tilkal kalima minal haq yakhtafuhal jinni fayakurruha fi uduni waliyihi faqarra au qarra dajaja fayakhlituna fiha akthar min mi'ati kadbah.
Kata Nabi SAW, yang benar itu, yang diucapkan si dukun terkadang benar, nah itu adalah kalimat yang memang benar, yang dicuri oleh jin, yang kemudian dibisikkan oleh jin itu ke telinga si dukun. Seperti bisikannya, ayam. Seperti bisikan ayam betina. Diperumpamakan seperti itu. Namun kata Nabi, mereka telah mencampurkan dengan lebih dari 100 kedustaan. Lebih dari 100 kedustaan. Nah, jadi memang terkadang benar, tapi sudah bercampur dengan 100 kedustaan. Akan tetapi anehnya manusia, ya, mereka ingat, ya, kepada si dukun ini yang benarnya tadi. Pernah benar dia, walaupun sudah berdusta berkali-kali. Tapi karena pernah benar, nah itu yang diingat oleh manusia. Oh, pernah dia benar. Nah, pernah dia benar. Nah, akhirnya manusia tertipu dan datang terus kepada mereka. Nah, hadits ini ikhwani fillah menunjukkan kepada kita bahwa di antara walinya syaitan adalah dukun-dukun. Para dukun-dukun, tukang sihir, para peramal. Ya, orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Orang datang ke rumahnya, kemudian minta dilihatkan mana barangku yang hilang itu. Maka dia pun melihatkannya, oh ini barangmu hilang, diambil si fulan, di sini tempatnya begini dan begini. Nah, ini para peramal seperti ini, dukun. Iya. Dan dia bekerja sama dengan syaitan. Walaupun mereka terkadang memakai pakaian yang syar'i, pakai gamis juga kadang. Iya. Kadang pakai pakai jubah juga kadang. Ada tasbihnya juga. Kadang melingkar di lehernya ini. Iya. Bahkan pakai imamah juga. Nah, akan tetapi jadi pemburu hantu. Jadi pemburu hantu. Padahal dia sendiri hantunya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini para dukun-dukun ini. Nah, mereka adalah wali-walinya syaitan yang ada di dunia ini, menyesatkan manusia. Makanya Nabi SAW yang mengharamkan umatnya datang kepada dukun. Percaya sama dukun, kafir hukumnya. Tanya kepada dukun, sekedar tanya, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal salatun arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada dukun, tanya kepada dukun, maka salatnya tidak diterima 40 malam. Kata Nabi SAW. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bagi kita mana perbedaan antara wali Allah dan mana perbedaan antara wali syaitan. Kemudian terkait dengan walinya Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, mereka berjenjang-jenjang. Dan jenjang-jenjang ini ditentukan dengan sebatas mana kekuatan iman mereka dan ketakwaan mereka. Jadi semakin kuat imannya, semakin tinggi perwaliannya. Semakin hebat ketakwaannya, semakin hebat pula perwaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum para ulama membagi walinya Allah itu menjadi dua. Ada wali yang dikatakan as-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiqun al-muqarrabun. Nah, ini mereka yang mengamalkan amalan-amalan syariat, yang sunnah-sunnah dia amalkan, apalagi yang wajib. Dia jauhi, jangankan yang haram, yang makruh saja dia jauhi, apalagi yang haram. Ini wali yang tinggi derajatnya. Yang kedua, ya, disebut ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan. Ini mereka yang mencukupkan dengan mengamalkan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram. Adapun yang sunnah kadang mereka tinggalkan, ya, mereka tidak kerjakan. Mereka mengerjakan yang wajib-wajib saja. Nah, ini sudah kebaikan, tapi derajatnya kalah dengan yang pertama tadi. Ya kan? Kalau dia melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, maka sudah cukup dengan hal tersebut, ya, dia dikatakan sebagai walinya Allah. Tapi derajatnya di bawah. Kalau dia juga senang mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, jangankan yang haram, makruh dia tinggalkan, maka ini walinya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua golongan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 88 sampai 91. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Kata Allah, adapun orang-orang yang minal muqarrabin, dari orang-orang yang didekatkan oleh Allah,
farauhu wa raihan. Maka bagi mereka ya ketentraman, rezeki dari Allah, wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang pertama tadi. Mereka yang melakukan yang sunnah, yang wajib, menjauhi yang makruh dan yang haram juga. Kemudian kata Allah apa? Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun mereka yang dari golongan ashabul yamin, golongan kanan tadi, nah ini yang mereka apa? Mengamalkan yang wajib-wajib saja. Sunnah mungkin mereka tidak kerjakan. Meninggalkan yang haram, makruh mungkin mereka masih kerjakan. Nah, kata Allah, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatan bagi mereka ashabul yamin. Ya kan? Nah, disebutkan dua golongan ini di dalam Al-Qur'an. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ya, wali Allah sifat yang paling asasi yang ada pada mereka. Yang pertama apa tadi? Keimanan. Yang kedua, ketakwaan. Nah, maka kalau mau cari wali Allah, cari dua ini. Dia yang beriman, dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka yang berilmu. Mereka yang berilmu. Berilmu apa? Ilmu syariat. Yang dipuji di dalam Al-Quran. Ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan kecuali ilmu syariat. Yang keempat, mereka yang ittiba kepada Nabi SAW. Mereka yang ittiba kepada Nabi SAW. Artinya menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Ya, mengikuti sunnah Nabi, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama. Bid'ah di dalam agama. Yang kelima, mereka yang mukhlisin, mereka yang ikhlas di dalam menjalankan ibadah, menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Nah, ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula mereka wali Allah adalah orang yang berlemah lembut kepada orang yang beriman, keras dan tegas kepada orang kafir. Keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman lemah lembut mereka. Nah, mereka tahu di mana loyalitas mereka. Ya, di mana mereka harus tanamkan. Nah, cinta dan benci mereka tempatkan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian mereka juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu dari sifat wali Allah. Dan mereka tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencerca mereka sepanjang mereka masih berada di atas kebenaran. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang selalu mencerca. Selama mereka masih berada di atas kebenaran, maka mereka pantang untuk mundur, berjalan terus di atas kebenaran, walaupun terkadang mereka harus menanggung ya cercaan dan cacian manusia. Akan tetapi kebenaran mereka tetap suarakan dan tidak futur dari hal tersebut. Tidak sebagaimana mungkin sebagian orang yang digoncang sedikit langsung kalah dia, langsung futur dia. Nah, tidak. Tapi mereka adalah orang yang kokoh dan istiqomah. Kokoh dan istiqomah. Ini dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang terkadang menyangka yang merupakan walinya Allah itu orang yang harus maksum katanya. Orang yang harus maksum. Maksum itu apa? Maksum itu artinya terjaga dari dosa. Artinya katanya, yang namanya wali tidak mungkin pernah berbuat dosa. Tidak mungkin pernah berbuat dosa. Kalau wali, tidak bisa melakukan dosa. Karena dia maksum katanya. Dia maksum. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau ada wali, ya, yang terlihat melakukan perbuatan maksiat, minum khamar misalnya, berjudi, ya, maka ketahuilah hakikatnya dia tidak berjudi. Kalau kamu lihat dia minum khamar, hakikatnya dia tidak minum khamar tapi minum susu. Kenapa? Hakikatnya sudah. Kamu memandangnya masih dalam pandangan syariat yang berlumuran dosa. Kalau dia bukan, karena dia berada pada tingkat hakikat. Kalau orang yang berada pada tingkat hakikat, khamar bisa jadi susu. Khamar bisa jadi susu. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Padahal ulama sepakat dari seluruh mazhab. Ulama sepakat bahwasanya yang maksum cuman nabi dan rasul saja. Cuman para nabi dan para rasul. Selain mereka tidak ada yang maksum.
Selain mereka masuk dalam keumuman hadis, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti salah. Pasti pernah dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang berdosa yang bertaubat kepada Allah. Nah, gara-gara pemahaman inilah orang-orang mempunyai pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Banyak terjadi kesesatan-kesesatan. Nah, banyak terjadi kesesatan-kesesatan. Dilihat, karena kalau sudah divonis sebagai wali, tidak masalah meninggalkan syariat. Terkadang tidak pernah hadir sholat Jumat. Oh, katanya dia sholat Jumatnya di Mekah. Terbang ke Mekah sana. Kalau kita masih sholat di sini, kalau dia ke Mekah sana, sholat Jumatnya. Nah, padahal dia tidak tahu kan jarak Mekah dan Madinah kan, ya, jamnya juga beda. Dia sudah pulang katanya dari Mekah. Nah, padahal belum sholat di sana. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Banyak terjadi kesesatan-kesesatan. Iya, jelas-jelas walinya seperti itu, tapi ini walinya Allah, tidak bisa salah. Ya. Bahkan menurut mereka, terkadang menurut mereka orang yang gila itu wali. Makanya ada orang-orang gila itu wali itu. Nah, itu wali katanya mereka. Ya. Kan gila. Nah, karena gilanya itu dia wali. Karena gilanya itu dia wali. Subhanallah. Ini kesesatan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memandang wali itu katanya harus punya karomah. Karomah itu apa? Karomah itu artinya keajaiban, kesaktian. Itu karomah. Seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau wali harus punya karomah. Berarti kalau wali tidak punya karomah bukan wali. Kalau dikatakan tidak ada karomahnya bukan wali. Apakah benar sangkaan seperti ini? Kita katakan ikhwani fiddin, bahwasanya sangkaan itu sangkaan yang keliru. Sangkaan yang salah. Yang namanya wali tidak harus punya karomah. Karomah dalam makna dia punya kesaktian, punya ilmu kadikdayaan. Tidak harus seperti itu. Kenapa? Intinya karomah terbesarnya seorang wali, iman dan bertakwa, istiqomah di atas agama. Itu karomah terbesarnya mereka. Ya, tidak harus dia bisa berjalan di atas air misalnya. Ya, tidak harus seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi seorang wali tidak harus mempunyai karomah. Tidak harus mempunyai karomah dalam makna dia punya kesaktian-kesaktian dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, tentunya yang paling utama menjadi wali Allah siapa? Setelah Nabi? Kalau Nabi kan tidak diragukan, bahkan lebih tinggi lagi dari derajat wali, seorang Nabi. Siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tentunya yang lebih pantas untuk dinamakan wali. Bersamaan dengan itu, ya, sedikit atau dikatakan banyak dari para sahabat yang tidak punya karomah. Banyak dari para sahabat yang tidak punya karomah. Nah, anehnya kalau misalnya dikatakan, ya tentunya kita sepakat, umat Islam sepakat, yang paling utama dari umat ini adalah para sahabat. Sementara mereka, banyak dari mereka yang tidak punya karomah. Banyak dari mereka yang tidak punya karomah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya mukjizat dan mukjizat beliau sangat besar. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana Nabi pada saat beliau harus terusir dari Mekah, ya, harus berhijrah ke Madinah, Nabi tidak naik permadani terbang, ya kan? Nabi naik onta. Nabi naik onta ke Madinah, ya. Nabi tidak terbang. Kalau misalnya, ya, seorang wali itu digambarkan, oh dia bisa terbang di atas langit, nah, bisa begini dan begitu. Nabi saja hijrahnya, ya, naik onta beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang, Nabi SAW harus pakai baju besi. Ya, kalau misalnya Nabi punya ilmu kebal, wali ini, tidak perlu Nabi pakai baju besi ketika perang. Nabi pakai baju besi lengkap. Ya. Bahkan ketika perang Uhud, ya, rusak giginya Nabi SAW ditombak oleh orang kafir. Nah, Nabi SAW, beliau manusia biasa. Ya, beliau manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah dengan nubuwah dan risalah. Ya, dan karomah terbesar beliau adalah bagaimana beliau menjalankan menjadi seorang nabi dan rasul, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang terbaik.
Itulah karomah terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian pula para sahabat Nabi. Justru kalau kita melihat, kalau kita baca ya tentang karomah-karomah para wali yang sesungguhnya, ya, justru dari kalangan tabi'in lebih banyak karomahnya daripada sahabat. Ini yang sesungguhnya ya, karomah yang sesungguhnya. Justru yang berada pada tingkat atba'u tabi'in lebih banyak karomahnya daripada tabi'in. Lebih banyak karomahnya daripada tabi'in. Jadi karomah ini tidak menunjukkan bahwasanya oh dialah wali Allah yang sesungguhnya, tidak. Justru adanya karomah itu untuk menguatkan si wali ini. Terkadang memang terjadi keajaiban-keajaiban, ya, hal-hal yang menakjubkan. Naam. Tapi itu untuk memberikan kekuatan kepada dia, untuk menolong dia. Untuk menolong dia. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya kita sepakat Abu Bakar ini sahabat ya yang paling utama ya kan dari seluruh sahabat yang lain. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bersamaan dengan itu tidak disebutkan ada riwayat Abu Bakar punya karomah. Sementara sahabat yang di bawah beliau justru ada karomahnya. Nah, sekarang mana yang lebih utama, Abu Bakar atau sahabat yang di bawahnya? Tentunya Abu Bakar, padahal dia tidak punya karomah. Tidak disebutkan dalam riwayat beliau punya karomah. Jadi kesimpulannya, kalau ada pada seseorang itu karomah, yang sesungguhnya tidaklah menunjukkan bahwasanya dia lebih unggul daripada yang lain. Nah ini. Dan tidak harus pada seorang wali ada karomah. Tidak harus. Terkadang memang tidak ada karomahnya. Ya, tapi dia adalah orang yang berilmu, orang yang kuat berpegang kepada sunnah, menjalankan syariat-syariat Allah, rutin menjalankan kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dia tinggalkan yang haram, yang makruh. Itu walinya Allah. Itu walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada yang menyangka seorang wali itu katanya harus tahu ilmu gaib. Harus tahu ilmu gaib. Apakah benar seorang wali itu harus tahu ilmu gaib? Kita katakan ini pun sangkaan yang batil, menyelisih syariat. Ya. Karena akidah Islam mengatakan bahwa yang tahu perkara gaib siapa? Cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu perkara gaib siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak ada yang tahu perkara gaib. Mana dalilnya? Wa indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Qul la ya'lamu fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak ada yang di langit maupun di bumi kecuali yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Perhatikan. Tidak ada yang di langit. Yang di langit siapa? Malaikat. Dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Ya kan? Allah katakan yang di langit tidak tahu perkara gaib. Malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Nah, ilmu gaib itu ilmu khusus milik Allah. Nabi dan Rasul tidak tahu perkara gaib. Iya, kecuali sebatas apa yang diwahyukan oleh Allah. Kalau ada yang tanya, Ustaz, bukankah Nabi mengabarkan kejadian tentang hari kiamat? Berarti dia tahu perkara gaib? Katakan tidak. Itu dari wahyunya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah Allah satu-satunya yang tahu perkara gaib. Maka dia tidak menampakkan yang gaib itu kecuali kepada siapa yang dia ridhoi dari kalangan para rasul, dan itu pun melalui perantaraan wahyu. Nabi tidak tahu perkara gaib, Pak. Makanya disebutkan dalam Quran, Allah perintahkan kepada nabinya, walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa ma massaniyasu. Andaikan kata Nabi, aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan disentuh oleh kejelekan. Ini dalam Quran. Nabi pernah disebutkan dalam riwayat, ya, hilang kalung miliknya Aisyah. Bukan milik Aisyah sebenarnya. Aisyah pinjam, ya, kepada salah seorang sahabiat yang lain, dan hilang. Akhirnya ketika itu sibuk para sahabat mencari, karena ketika itu dalam suasana entah itu mau perang atau sepulangnya dari perang, wallahu alam. Yang jelas mereka dalam perjalanan masih ini, ya, Aisyah ikut bersama rombongan Nabi. Aisyah ikut bersama rombongan Nabi SAW dan membawa kalung yang dia pinjam dari salah seorang sahabiat. Ternyata kalungnya Aisyah hilang. Di tengah perjalanan, di tengah padang pasir, tidak ada air ketika itu. Tidak ada air. Nah, bagaimana? Ya,
para Rasulullah memberhentikan perjalanan, memerintahkan sahabat tolong dicarikan kalungnya Aisyah. Dicari ke sana kemari tidak dapat. Nah, yang mana dari sanalah muncul syariat bertayamum dari kisah tadi. Dan itu dari keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, disebutkan ya, mereka akhirnya tidak mendapatkan itu kalung. Tidak mendapatkan itu kalung. Subhanallah, ketika mereka mau berangkat, ketika mereka mau beranjak dari tempat itu, ya kayaknya sudah hilang, tidak ada lagi kemungkinan dapat. Akhirnya mereka mau berangkat, mau meninggalkan tempat tersebut, ternyata kalungnya Aisyah berada di bawah ontanya. Pas ontanya bangun baru kelihatan, oh itu kalungnya Aisyah. Padahal sahabat sudah mencari kemana-mana. Subhanallah, di sini kita dapat pelajaran apa? Nabi tidak tahu perkara gaib. Seandainya Nabi tahu perkara gaib, tidak usah Nabi perintahkan cari sahabat, ya kan? Iya, Nabi tahu pasti ada di bawah ontanya Aisyah. Tidak perlu disuruh cari. Ini menunjukkan Nabi pun tidak tahu perkara gaib, Pak. Tidak tahu perkara gaib. Sekali lagi, ilmu gaib itu ilmu khusus milik Allah. Nabi tidak tahu, apalagi wali. Wali. Ini subhanallah. Terkadang sebagian orang sufi, ahli tasawuf, ini orang-orang yang mereka yang sering-sering mengatakan wali-wali Allah, ini walinya Allah, padahal apa yang mereka sangka itu wali justru ya kalau menurut ahlu sunnah itulah walinya syaitan. Itulah walinya syaitan. Mereka balik ini. Kalau kita umat Islam, jenjang tertinggi ya, seseorang itu yang pertama Rasul, di bawahnya Nabi, di bawahnya lagi wali. Jadi Rasul yang paling tinggi, di bawahnya Rasul Nabi. Karena tidak semua Nabi menjadi Rasul. Ada Nabi yang bukan Rasul. Tapi kalau sudah Rasul, pasti Nabi. Berarti Rasul lebih tinggi kan? Lebih tinggi Rasul. Kemudian di bawahnya Nabi, dan di bawahnya lagi wali. Nah, orang-orang sufi, ahli tasawuf, seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan semisalnya mereka balik. Katanya yang paling tinggi wali. Kemudian Nabi, kemudian Rasul. Di baliknya. Nah, makanya subhanallah dari sana timbul kesesatan luar biasa. Iya. Mereka lebih percaya dengan wali daripada Nabi. Kenapa? Kalau Nabi jenjangnya masih syariat. Kalau wali hakikat ma'rifat. Mereka berdalil juga, punya dalil juga. Dalilnya siapa? Dalilnya kisah Nabi Khidir katanya. Nabi Khidir itu nabi yang punya ilmu ladunni. Nabi yang punya ilmu apa? Ilmu ladunni katanya. Nah, ilmu ladunni, ilmu yang langsung dari Allah. Lihat dalam kisahnya, baca dalam surah Al-Kahfi. Ya kan? Bagaimana Nabi Khidir bolongi kapal. Ya. Nabi Musa tegur kan? Kenapa wahai Khidir kamu bolongi kapal? Kamu mau tenggelamkan orang kapal? Mananya ya? Nah, tapi Nabi Khidir tegur Musa. Jangan tanya dulu ya. Jangan tanya. Nah, Nabi Musa memandang dengan syariat. Nah, Khidir ini menurut orang sufi ahli tasawuf, dia wali Allah, bukan Nabi. Kalau menurut ahlu sunnah, dia adalah Nabi. Pendapat yang paling kuat, dia adalah Nabi Khidir. Tapi menurut orang sufi, dia wali. Wali lebih tinggi daripada Nabi. Makanya ketika Khidir membolongi kapal, Nabi Musa tegur. Karena dalam pandangan syariatnya, Khidir sudah berada tingkat hakikat. Membolongi kapal, itu bukan maksiat. Ketika Khidir ketemu sama anak kecil, apa yang dilakukan Khidir? Dibunuhnya anak kecil itu. Murka Nabi Musa, tegur Nabi Musa, ya kan? Nabi Khidir jangan tanya-tanya. Ya. Nabi Musa melarang, kenapa? Ilmu syariatnya dia. Khidir sudah berada pada tingkat hakikat, makanya dia bunuh anak itu benar. Ya kan? Ketika kejadian yang ketiga itu, ya, yakni ketika Nabi Khidir mendirikan bangunan yang sudah mau roboh didirikan oleh Khidir. Ya. Padahal dia tidak dijamu oleh penduduk kampung itu. Nabi Musa protes lagi, kenapa wahai Khidir? Bukankah mereka tidak mau menjamu kita? Untuk apa repot-repot mendirikan bangunannya? Nabi Khidir jangan tanya-tanya. Tapi ketika itu disuruh, sudah berhenti, sudah habis udurnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini dalilnya orang sufi. Ya, bagaimana cara bantahnya? Ya kan? Nabi Khidir, lihat, aulia Allah. Dia bolongi kapal, dia bunuh orang, ya. Itu di mata hakikat itu bukan hal yang salah. Kalau di mata syariat mungkin salah. Ya kan? Berdalil juga mereka. Kisahnya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kita katakan apa? Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini orang-orang yang
apa namanya tidak mampu berdalil ya, kecuali dengan syubhat-syubhat mereka. Kita katakan Nabi Khidir alaihi salam ya, beliau ya melakukan hal tersebut kenapa? Dengan perintah Allah. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir. Aku tidak melakukan hal ini karena keinginan diriku, tapi keinginan dia, Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi Allah, mendapat wahyu. Nah, kamu bukan siapa-siapa. Jangan dikira kayak Nabi Khidir. Jelas ini? Nah, Nabi Musa juga ya, seandainya dia tahu itu perintah Allah, tidak mungkin Nabi Musa protes. Karena itu perintah Allah kan. Di balik itu ada hikmahnya, dan itu berdasarkan perintah Allah. Nah, dan tidak boleh kalau misalnya ada sekarang ini orang dia bunuh anak kecil. Kenapa? Nanti itu anak itu kalau besar dia jadi orang kafir. Kamu tahu dari mana? Ya kan? Nabi Khidir dia bunuh karena perintah Allah. Allah Maha tahu. Nah, kamu siapa yang perintah kamu? Kecuali syaitan, ya kan? Kecuali syaitan. Naudzubillah. Ya, makanya pernah ada kejadian ikhwani fiddin ya di India katanya. Kejadiannya itu ada orang sampai bapak dia bunuh anaknya. Naudzubillah. Kenapa? Karena dapat mimpi ya, suruh nyembelih anaknya. Dia sembelih betul anaknya. Dikira kayak Nabi Musa, apa kayak Nabi Ismail, disembelih langsung digantikan dengan domba besar. Nah, ternyata dia sembelih anaknya, mati anaknya, dan digantikan dengan domba. Subhanallah. Ini orang-orang sufi seperti ini. Orang-orang ahli tasawuf seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat ya terkait dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka sangat banyak ya disebutkan tentang bagaimana wali-wali Allah itu, karomah-karomah mereka. Ada disebutkan karomah-karomahnya, seperti disebutkan ya sahabat Khalid ibnul Walid. Ketika beliau mengepung musuh di dalam benteng yang kokoh, ya, maka ketika itu para ya musuh-musuh mereka mengatakan, ya, pada saat mau perang ini, kami katanya tidak akan menyerah sampai engkau meminum racun. Maka Khalid ibnul Walid dia minum racun dan dia tidak meninggal, dan tidak berefek apa-apa racun tersebut pada diri beliau. Nah, ini karomah. Ini karomah. Nah, demikian pula disebutkan dari Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, dia pernah dicari oleh Al-Aswad Al-Anasi, ya, Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku sebagai seorang nabi. Naam. Dan Al-Aswad Al-Ansi ini bertanya kepada dia, apakah kamu bersaksi saya adalah utusan Allah? Ini nabi palsu. Dia berkata, ya, Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, saya tidak dengar. Dia tidak mau dengar dari nabi palsu ini. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi bertanya lagi, apakah kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Maka Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, "Na'am, aku bersaksi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Disebutkan bahwasanya Al-Aswad Al-Anasi ini akhirnya membuat pembakaran, kemudian memerintahkan supaya Abu Muslim Al-Khawlani dimasukkan ke dalam api tersebut. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, disebutkan bahwasanya Abu Muslim Al-Khawlani ya tatkala berada di dalam api tersebut, ya, dia tidak merasakan kepanasan, apalagi terbakar badannya, tidak, bahkan dia sholat di dalam kobaran api itu. Jadi ini kisah nyata. Dia sholat di dalam kobaran api itu dan tidak memberikan bekas apa-apa, bahkan apinya tadi menjadi dingin. Ya, ini persis seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika dia dilemparkan ke dalam api tersebut menjadi dingin. Ya, Allah berfirman kepada Nabi, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Persis seperti yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, juga disebutkan ya dari seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, salah seorang tabi'in yang mulia, yang dikatakan seorang yang sangat berbakti sama orang tuanya, yang sampai Umar bin Khattab minta kepada Uwais Al-Qarani agar didoakan supaya dosanya diampuni oleh Allah. Karena Nabi pernah berpesan, kalau kamu berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarani, minta kepada dia supaya dia berdoa kepada Allah agar dosamu diampuni, karena doanya mustajabah. Nah, disebutkan Uwais Al-Qarani ini ketika dia wafat, ya, subhanallah, secara ajaib kain kafan ya itu ada ya dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya yang memang digunakan untuk membungkus jenazahnya Uwais Al-Qarani. Tiba-tiba ada seperti itu. Nah, tiba-tiba ada seperti itu. Dan ini ada karamah dari beliau
ya, rahimahullahu taala. Naam. Dan juga disebutkan ya dari karomah-karomah yang lain para ulama ya, seperti dari Al-Mutarrif bin Abdullah yang tatkala memasuki rumahnya maka tempayan-tempayan miliknya bertasbih semuanya bersama dia. Bertasbih layaknya orang yang bertasbih. Nah, dan ini dari karomah yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu taala. Dan juga dari ya para orang-orang yang disebutkan mempunyai karomah ya, yang paling terkenalnya juga adalah sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Khattab dikatakan adalah seorang yang mempunyai karomah. Seorang yang mempunyai karomah. Bagaimana tidak? Ya beliau ya radhiyallahu taala anhu ya, di masa hidupnya Nabi SAW banyak memuji siapa? Umar bin Khattab. Sampai Nabi pernah mengatakan, "Qad kana fi man kana qablakum nasun muhaddatsun, fa iyakun min ummati ahadun fa innahu Umar." Sesungguhnya dahulu ada orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang diberikan ilham dari kalangan ya mereka. Dan kalau itu ada dari umatku, maka orangnya adalah Umar, kata Nabi. Orangnya adalah Umar. Bahkan Nabi pernah mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelah saya, niscaya nabi itu adalah Umar. Luar biasa ini Umar ini. Nah, sampai kata Nabi seperti, kalau ada nabi setelah saya, ya nabi itu adalah Umar. Tapi sayangnya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Umar ini adalah seorang yang sangat disegani, orang yang sangat ditakuti. Nah, bahkan jangankan manusia, setan takut sama Umar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnal Khattab, walladzi nafsi biyadihi, ma lakika syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi panggil Umar, "Ya Ibnal Khattab, wahai Umar." Ya. Demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya syaitan berjumpa denganmu di suatu gang, ya, dan kamu melewati gang tersebut, maka syaitan akan pilih gang yang lain. Tidak mau syaitan lewat gang itu. Kenapa? Ada Umar. Takut dia sama Umar. Nah, subhanallah. Kalau kita beda kan? Ya, kalau kita, syaitan dekat sama kita, malah didekati sama syaitan. Kalau Umar, ya, Umar lewat gang itu, ada syaitan lewat, oh Umar tidak mau mereka lewat. Subhanallah. Inilah walinya Allah, luar biasa. Nah, disebutkan Umar di antara karomahnya beliau radhiyallahu taala anhu, pernah di suatu beliau tatkala menjadi Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Tatkala Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Tiba-tiba di dalam khutbahnya tidak tahu ada apa, tidak ada hubungannya dengan khutbah, Umar mengatakan, "Ya sariyatal jabal al-jabal." Wahai pasukan ke gunung, kata Umar. Ini orang-orang di bawah aneh loh. Ada apa ini Umar ini? Tiba-tiba langsung mengucapkan kalimat itu, ya kan? Tidak ada hubungannya dengan khutbahnya. Nah, subhanallah. Selesai khutbah, Umar ditanya, "Kenapa wahai Umar, kamu mengucapkan ke gunung? Ada apa tadi?" Maka Umar mengatakan, "Tadi aku diperlihatkan pasukan yang aku utus." Jadi seakan-akan live di depan Umar. Nah, kemudian tatkala berperang, ya, aku melihat posisi yang paling bagus kalau mereka mundur dulu ke gunung, ya, strateginya baru nanti bisa berperang. Nah, selesai Umar berkhutbah, pasukan ini datang ke Madinah. Ya, orang-orang tanya, ya, maka mereka mengatakan, "Iya, kami tadi dengar Umar mengatakan ke gunung." Subhanallah. Nah, ini luar biasanya. Kalau sekarang kan mungkin tidak luar biasa, karena ada telepon sekarang, ya kan? Nah, kalau dulu tidak ada telepon, ya, jarak ribuan mil, ya, tidak mungkin bisa didengarkan, ya kan? Subhanallah. Dan ini karomah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Nah, ini dari karomah yang dimiliki oleh Umar, ya. Dan juga ya, disebutkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mempunyai karomah-karomah yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Tapi bersamaan dengan itu, ikhwani fiddin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukanlah seorang yang maksum. Walaupun dalam banyak keadaan beliau benar. Ya. Disebutkan dalam kisah-kisah, ya. Ketika contohnya misalnya dalam kisah
tawanan Badar itu, tawanan Badar. Jadi dalam perang Badar kan luar biasa. Perang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi kontak senjata di situ. Nah, ya, ada tawanan-tawanan orang perang Badar. Ya, nah, ini apa namanya Rasulullah SAW, ya, nggak tahu ini mau diapakan tawanan kita ini. Tawanan perang Badar, tawanan ya. Habis perang kan ada tawanan-tawanan. Mau diapakan ini? Akhirnya Nabi panggil dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, diajak berunding. Ini tawanan kira-kira mau diapakan? Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ini tawanan-tawanan kita ini kan masih keluarga kita ya Rasul. Ya, bebaskanlah saja mereka, minta apa namanya tebusan dari orang-orang ini. Ya, semoga mereka nanti suatu hari bisa begini kembali ke jalan Allah." Ini pendapatnya Umar. Nah, pendapatnya siapa? Abu Bakar. Umar bin Khattab dimintai pendapat. Bagaimana pendapatmu wahai Umar terhadap tawanan kita ini? Umar bin Khattab memberikan pendapatnya. Sangat bertentangan dengan Abu Bakar. Kata Umar, pendapat saya ya Rasulullah, saya ambil keluarga saya di situ, Abu Bakar ambil keluarganya, kamu ambil keluargamu, kita sembelih sama-sama. Kita sembelih sama-sama. Kata Umar bin Khattab. Jadi Umar itu orangnya tegas ya. Nah, radhiyallahu anhu. Sangat bertentangan sekali dengan apa namanya pendapatnya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar suruh maafkan, ya, suruh maafkan. Umar sebaliknya. Nah, ketika itu Nabi subhanallah lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Nabi condong kepada pendapatnya Abu Bakar supaya dilepaskan. Tapi subhanallah Allah turunkan ayat membenarkan Umar bin Khattab. Membenarkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Nah, dan ini disebutkan ya hikmahnya dari hal tersebut. Bukan artinya Islam itu kejam atau bagaimana, enggak. Tapi ini di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam yang memang Islam di situ dibutuhkan apa namanya kekuatan, ya, dibutuhkan kewibawaan, ya, supaya apa namanya orang-orang kafir tidak memandang mereka dengan sebelah mata. Nah, ada hikmah di balik hal tersebut. Dan memang yang ditawan itu pentolan-pentolan orang-orang musyrikin. Nah, yang memang maslahatnya lebih besar kalau memang mereka dibunuh. Ya, subhanallah turun ayat membenarkan Umar. Subhanallah. Nah, juga dalam syariat berhijab. Syariat berhijab ibu-ibu, ya. Ibu-ibu syariat berhijab itu disebutkan ya bahwasanya yang menjadi sebab turun ayat hijab siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab. Jadi disebutkan di awal-awal Islam kan wanita-wanita tidak pakai hijab. Di awal-awal Islam itu, ya kan? Maka Umar datang kepada Nabi. Dia melihat ya perempuan-perempuan ini tidak pakai hijab. Umar datang, usul sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya usul ya Rasul. Bagaimana kalau istri-istri kita, istrimu, istri-istri kita semuanya pakai hijab ya Rasul? Ya, supaya lebih terhormat bagi mereka." Ya, Nabi ketika itu tidak memberikan jawaban apa-apa, tidak mengiyakan, tidak menolak. Subhanallah, tidak beberapa lama setelah itu turun ayat hijab membenarkan usulannya Umar. Nah, baru ketika itulah kaum muslimat seluruhnya pakai hijab. Gara-gara siapa? Gara-gara Umar. Subhanallah. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya banyak pendapat-pendapat beliau bersesuaian dengan wahyu Allah. Bersesuaian dengan wahyu Allah. Nah, inilah wali yang sesungguhnya. Tapi bersamaan dengan itu Umar juga pernah salah. Umar juga pernah salah. Ya, seperti dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah, ya, karena ketika itu apa namanya? Dalam perjanjian Hudaybiyah diketahui lah, ya, apa namanya? Nabi SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir. Ya. Isi perjanjiannya banyak, ya, apa namanya? Merugikan kaum muslimin. Merugikan kaum muslimin. Umar bin Khattab ketika itu tidak setuju. Ya, datang sama Nabi, "Ya Rasul, bukankah kita ini yang benar?" Kata Umar, "Iya, kita benar." Nah, bukankah ya Rasul kalau kita mati kita masuk surga? Kalau mereka orang kafir mati mereka masuk neraka? Kata Nabi, "Betul wahai Umar." "Ya Rasul, untuk apa kita mengalah?" Karena dalam perjanjian Hudaybiyah Nabi mengalah, ya kan? Perjanjian dengan orang kafir. Nabi mengalah ketika itu. Kata Umar, "Kenapa kita mengalah ya Rasul? Sudah kita perang saja ya Rasul." Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi mengatakan, "Ya Umar, saya adalah Rasul Allah. Aku diperintah oleh Allah dan aku tidak mungkin bermaksiat kepada Allah." Nabi tetap dengan pendiriannya menjalankan perjanjian Hudaybiyah. Nah, Umar belum puas, datang ke Abu Bakar.
Tanya seperti pertanyaannya kepada Nabi. Ya Abu Bakar, bukankah kita ini di pihak yang benar? Bukankah kita kalau meninggal masuk surga, kalau mereka meninggal masuk neraka? Kenapa kita tidak perang saja, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab persis seperti jawabannya Nabi. Wahai Umar, dia itu utusan Allah. Dia diperintah oleh Allah, tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Subhanallah, ternyata dalam kisah ini Umar yang salah memang. Nah, Abu Bakar dan sahabat dan Nabi SAW berada di pihak yang benar. Intinya jamaah sekalian, seorang wali itu bukan maksum. Jelas ini? Nah, seorang wali bukan maksum. Seorang wali itu mereka yang beriman, mentaati perintah Allah, istiqomah di atasnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu menjalankan sunnah Nabi SAW, itulah walinya Allah. Kalau ada wali walaupun mampu berjalan di atas air, bahkan berada di atas udara, bukan wali kalau perkaranya tidak dicocokkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pembahasan kita tentang wali Allah Subhanahu Wa Taala versus wali syaitan. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin memahami tentang pembahasan siapa sebenarnya wali Allah dan siapa sebenarnya wali syaitan. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari jamaah, dari akhwat, dari ummahat juga. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan pakai tulisan. Nah, terasa jam 9. Jam 9 sudah kan? Antum masih kuat kan? So ngantuk. Ketawa berarti sudah ngantuk. Pertanyaannya panjang-panjang, ringkas saja. Kalau panjang ngantuk bacanya. Nah, ini yang paling pendek. Bismillah Ustadz, apakah wali songo itu termasuk wali Allah? Wallahu alam. Ya, hanya kalau kita melihat terkait dengan wali songo itu wali 9. Ya, yang ada di Jawa saja. Ada wali Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan apa lagi itu? Sunan Jati, dan banyak lagi. Yang jumlahnya ada 9. Nah, katanya dia adalah wali-wali Allah. Wallahu alam. Ya, kita tidak tahu bagaimana awal kisahnya. Memang diceritakan kisahnya begini. Hanya kalau kita lihat dari kisahnya, taruhlah misalnya dari Sunan Kalijaga katanya. Sunan Kalijaga itu dia melakukan persemedian selama 40 hari di tepi sungai yang dinamakan di Kalijaga katanya. Dari itu namanya Sunan Kalijaga. Nah, dia di situ akhirnya dia mendapatkan karomah. Nah, seperti ini, bersemedi seperti ini menyelisih syariat. Kalau benar seperti itu ceritanya. Ya. Kalau benar menyelisih syariat. Kenapa? Ya kira-kira dia sholat atau enggak itu? Ya kan? Dia sholat atau enggak itu? Kalaupun dia sholat, mungkin dia jelas dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid, meninggalkan sholat Jumat. Nah, ini bukan wali Allah kalau seperti ini. Kalau benar ceritanya begitu ya. Tapi kan ya asal cerita saja kan, kita tidak tahu. Nah, tapi kalau misalnya dari cerita-ceritanya, maka itu jauh dari yang dikatakan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan sekarang ini naudzubillah terjadi banyak kesyirikan di sana, ya kan? Orang-orang datang ke kuburannya wali songo, wali ini, ya. Kemudian beristighosah di sana. Naudzubillah terjadi kesyirikan, ya kan? Ada di sana tur wali, ya, tur wali di sana. Disiapkan bis-bisnya memang, ya. Tur perjalanan untuk berjumpa dengan wali-wali itu. Dan terjadi kesyirikan, naudzubillah. Ya, itu di mana? Di Jawa. Di Makassar, nggak mau kalah dia. Nah, ada wali songo di Makassar, di Jawa. Kalau di Makassar dia buat wali tujuah. Pernah dengar? Wali tujuah, wali 7. Nah, itu di Makassar ada begitu. Bismillah Ustadz, di tempat saya ada anak yang disembunyikan jin dan banyak yang mencari sambil mukul-mukul alat dapur. Di dalam Islam adakah hal itu dan bagaimana kita menyikapinya? Naam. Orang yang disembunyikan oleh jin terkadang ada yang seperti ini. Makanya anak-anak hati-hati ibu-ibu, ya, pada saat maghrib ambil anak-anak kita, jangan sampai disembunyikan oleh jin. Ya, dan itu ada kejadian-kejadian. Bahkan saya pernah waktu dulu belajar di pondok dulu, ya, ada cerita dan kita saksikan
anak-anak ya pergi di maghrib orang tuanya ndak ambil. Subhanallah, itu anak hilang ditemukan di sebelah hutan. Anak ini belum bisa jalan, masih bisa merangkak saja, ya. Orang-orang sudah cari, sibuk kemana-mana, kemana ini anak, ya kan? Anak masih merangkak, ya. Hanya ibunya lalai ketika itu, dia biarkan maghrib di luar. Nah itu anak-anak kalau sudah maghrib harus diambil, nggak boleh dibiarkan di luar, ya. Jangan dibiarkan di luar. Nah subhanallah, ya ketika itu kita mencari, kita di pondok kita cari kemana-mana nggak ketemu. Ternyata ini anak tengah malam berada di itu pondok kita di Makassar. Ini pondok, di sini hutan. Anak itu ditemukan di sini, di sebelah hutan. Nah anehnya itu dari hutan ke sini itu ada jurang ke sini. Itu anak tidak ada bekas-bekas dia atau ada debu-debu misalnya bekas lewat hutan, ya kan? Aneh sekali kan, ajaib sekali. Nah ini disembunyikan sama hantu, ya. Makanya jangan sampai kita hati-hati ya anak-anak seperti itu, waktu-waktu jangan sampai dibiarkan mereka, ya, karena nanti disembunyikan sama setan, diambil sama wewek gombel katanya. Adapun sambil mukul-mukul alat dapur, ini dari mana? Ini kesyirikan, tidak boleh seperti ini. Mukul-mukul alat dapur nggak ada hubungannya, ya kan? Nggak ada hubungannya. Yang ada ya kita berusaha membaca ruqyah, ya kan? Kemudian berusaha mencari, ya, kalau misalnya ada yang seperti itu, ya mudah-mudahan Allah memberikan taufik, ya. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah. Ustadz, bagaimana hukumnya dalam agama ana dititipin dagangan teman? Nanti dulu ini. Bismillah Ustadz, ana punya saudara yang menurut ana mengalami hal aneh. Menurut anti ya. Kemudian apa ini? Dia yang awalnya rajin sholat, rajin bersih-bersih, terus sekarang jarang mandi dan gak pernah sholat. Hal tersebut terjadi setelah dia menyakiti hati perempuan dan keluarga perempuan itu. Apakah yang dialami saudara saya salah satu gangguan sihir dan gangguan seharusnya? Dan bagaimana seharusnya saya sebagai saudaranya? Ya. Nah, jadi kalau misalnya keadaannya seperti ini bisa jadi ya. Bisa jadi ada guna-guna ya. Wallahu alam. Hanya kalau misalnya dilihat ada tanda-tanda semacam seperti itu, ya. Dia pikirannya kayak model terganggu, aneh-aneh padahal sebelumnya tidak seperti itu. Nah, maka ini biasa jadi ada gangguan. Ya mungkin dia diguna-guna atau di apa, ya kan? Apalagi kaitannya dengan dia pernah menyakiti orang lain, ya. Nah, ini kadang ada orang punya ilmu-ilmu seperti ilmu hitam tentunya. Nah, dia kirim ilmu sihir, dia kirim jin. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, naudzubillahi min dzalik, ya kan? Nah, yang seperti ini ya pertama ya tempuh cara islah dulu. Ya kalau misalnya dia pernah menyakiti, didatangi orang tersebut, minta maaf, ya kan? Kemudian kalau misalnya ada hal-hal jangan diganggu, beritahukan terus terang. Ya supaya kalau dia mengikat di buhul-buhul, ya dilepaskan ikatan-ikatan itu yang paling ampuh. Kalau misalnya tidak ketemu dan tidak mau mengaku, maka cara yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan meruqyahnya. Nah, diruqyah dengan minta pertolongan kepada Allah, semoga setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Wallahu taala alam bisawab. Ustadz, tetangga ana masih melakukan tahlilan dan ana diundang untuk menghadiri tahlilan itu. Bagaimana sikap saya seharusnya agar tidak menyakiti, agar tidak menyakiti hati tetangga saya itu. Taib. Jadi ketika ada acara-acara yang tidak ada dasarnya dalam syariat, acara-acara kematian seperti itu, ya maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh untuk menghadirinya. Tidak boleh untuk menghadirinya. Nah, ya. Dan kalau dia menghadirinya, ya maka kita mengkhawatirkan kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena disebutkan dalam hadis, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membantu terjalannya pelaksanaan acara-acara bid'ah di dalam agama. Maka tidak boleh yang seperti itu. Nah, dan bagaimana caranya agar kita tidak menyakiti hati tetangga itu? Ya, pertama, yang ada di dalam Islam kita boleh bertakziah. Takziah itu boleh. Ini takziah itu artinya menghibur.
Ya, ada orang mati, jangan tidak didatangi juga. Didatangi tapi untuk menghibur dia. Nah, tapi jangan pas acara-acara tahlilannya. Mungkin dia datangi di waktu-waktu yang bukan acara tahlilan, ya. Kemudian untuk melembutkan hatinya bawakan amplop, ya kan? Kemudian kasih makanan dia. Supaya dia tidak berburuk sangka sama kita, dan kita tampakkan mana yang sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi jangan hadir acara tahlilannya, tapi takziah dia. Takziah itu 3 hari setelah hari kematian. Takziah, hibur dia, ya, bawakan makanan-makanan supaya dia pun tidak merasa tersakiti. Wallahu alam. Kalau bisa dijelaskan, tentu saja dijelaskan bahwasanya tahlilan atau acara-acara kematian itu tidak ada dalilnya di dalam syariat. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana caranya menasihati seseorang yang perokok? Ya, kasih tahu rokok itu haram. Ya, dan kita harus meninggalkan yang haram. Ya kan? Kita harus meninggalkan yang haram. Rokok itu, subhanallah, ya, gambarnya mengerikan sekali itu. Ya kan? Gambarnya mengerikan. Tapi masih ada yang merokok. Masih saja ada yang merokok. Ya, rokok itu tidak bagus bagi kesehatan, apalagi di dalam agama. Ya, para ulama mengatakan, dahulu ulama memang ketika muncul rokok ini berselisih ulama hukum rokok ini. Tapi setelah rokok itu membahayakan dan dipastikan, sepakat ulama yang muktabar, ingat yang muktabar, ya, bukan ulama-ulamaan, tapi ulama yang betul-betul ulama, ya, mereka sepakat bahwa rokok itu haram. Rokok itu adalah haram. Nah, ya. Dan ingatkan dia bahwasanya ya, seorang ketika mengkonsumsi perkara-perkara yang haram, ya, maka hal tersebut, ya, akan membuat dirinya, ya, menjadi kenyang dengan sesuatu yang tidak berkah, dan itu akan membuat hidupnya menjadi susah. Nah, coba dia tabung, coba dia sedekahkan. Subhanallah, betapa banyak pundi-pundi pahala yang dia dapatkan. Nah, bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya dalam agama? Ana dititipin dagangan teman, dan saya jual lagi dengan mengambil keuntungan sedikit dari dagangan itu. Sudah ada juga perjanjian dengan teman yang punya barang. Bagaimana itu Ustadz? Ya, jadi ini dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli. Jadi ceritanya ada orang yang titipkan barang dagangannya, kemudian dia jual sambil mengambil keuntungan dari barang tersebut. Nah, dan ada perjanjian antara dia dengan temannya. Ya, bagaimana? Nah, maka yang seperti ini diperbolehkan, dan kesepakatannya itu, ya, tergantung dengan kesepakatan mereka berdua. Ya, yang jelas ketika dia misalnya dititipkan barang, dia diberikan pilihan untuk menjual, terserah kamu. Yang penting saya dapat keuntungan sekian. Kamu jual terserah. Nah, maka boleh dia jual seberapa pun dia mau. Ya, asalkan tentunya jangan sampai terlalu berlebihan. Ya kan? Barang 10.000 dia jual 1 juta misalnya, berlebihan. Nah, dan juga ikhwani fiddin, kalau misalnya si punya barang mengatakan, ini barang dagangan, ya, harganya sekian, taruhlah harganya 1 juta. Kamu jual 1 juta. Nanti dapat fee dari saya. Nah, maka dia tidak boleh menjual lebih dari 1 juta. Harus 1 juta saja. Jelas? Harus 1 juta saya. Nanti dapat fee dari dia. Nah, fee-nya ditentukan, berapa fee saya? Fee-nya 10% dari penjualan. Berarti dia dapat 10%, dapat 100.000 kalau harga barangnya 1 juta. Paham? Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, tidak ada lagi? Nah, kalau gitu kita akhiri. Sudah jam 9 lewat, sudah ngantuk. Saya juga sudah mengantuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.